Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini masih membahas tentang cara menghitung jarak titik ke garis pada kubus ya. Nah, ini jarak titik B ke garis DG ya. DG ini garis diagonal sisi pada bidang belakang pada kubus ya. Bidang belakangnya CDHG. Nah, seperti apakah cara untuk menentukan jarak titik ke garis pada kubus untuk titik P, untuk titik B ke garis DG? Silakan kalian simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, supaya kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, di akhir video seperti biasa akan ada trik cepatnya, jangan sampai kalian lewatkan ya. Sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang, membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan trik cepatnya. Ya, kita mulai saja pembahasannya. Untuk menentukan jarak titik B ke garis DG ini menggunakan konsep segitiga ya. Jadi kita buat segitiga di sini. Ya, hubungkan B ke G. Nah, dihubungkan B ke G ya. Nah, kemudian hubungkan B ke D. Nah, kira-kira akan menjadi segitiga seperti ini ya. Begitu. Nah, segitiga apakah ini jenisnya? Ini segitiganya sama sisi ya. Tahu dari mana? Ini terbentuk dari diagonal sisi BG ya. Ini rumusnya diagonal sisi R akar 2. Kemudian ada diagonal sisi BD sama R akar 2. Ada diagonal sisi GD yaitu R akar 2. Nah, semuanya sama ya, diagonal sisi R akar 2. R-nya 1 ya, tinggal ganti aja nanti ya. Jadi nanti ini panjangnya panjang BD ini sama dengan BG sama dengan DG ya. Ini adalah diagonal sisi kubus, rumusnya R akar 2 yaitu R-nya 1 ya, 1 kali akar 2 ya. Akan jadi akar 2 cm. Lalu tentukan jarak B ke DG. Nah, ini kan jarak titik ke garisnya ya. Jarak titik ke garis. Nah, ini adalah garis hubung terpendek ya, garis hubung terpendek antara titik dan garis tersebut. Ya, kita anggap beginilah ya. Nah, ini sudah saya berikan konsepnya di konsep dasar jarak titik ke garis ya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silakan kalian tonton videonya dulu ya. Nah, oke, kira-kira begini. Sebentar. Ini harusnya jatuhnya ke titik tengah ya, titik tengah GD ya. Kenapa titik tengah? Sebenarnya ini ada konsepnya nih ya. Nanti saya berikan konsepnya kenapa harus di tengah. Kira-kira ini di tengah lah ya. Nah, ini B, anggaplah BO lah ya. Untuk menentukan jarak titik B ke garis DG ya. Jadi ini jarak titik B, jarak titik B ke garis DG. Ini sama aja kita mencari jarak titik B ke garis ke titik O maksudnya, atau BO lah ya. Nah, ini sama dengan BO nih. Bagaimana untuk menentukan BO? Nah, BO itu adalah garis tinggi ya, garis tinggi pada segitiga sama sisi. Nah, garis tinggi ini membagi sisi menjadi sama panjang, sisi DG-nya terbagi 2 sama panjang ya. Berarti tadinya ini
akar 2 ini bisa menjadi setengah akar 2 setengah akar 2. Jadi DO setengah akar 2, OG setengah akar 2. Oke, kita coba aja ya di tempat lain untuk menggambar segitiga sama sisinya supaya lebih jelas. Oke, kira-kira begini. Nah, jadi ini titik B yang di atas ya, yang di puncak, ini titik B. Nah, ini titik B, kemudian BDG ya. Nanti ini D, ini G. Semuanya adalah akar 2. Akar 2, akar 2, akar 2. Maka garis BO ini, nah garis BO, nah ini O, membagi sisi DG menjadi sama panjang, berarti akar 2 dibagi 2 ya. Jadi ini setengah akar 2, ini juga setengah akar 2. Ini nanti ketemu langsung D-nya ini. Nah, ini berlaku, jadi garis tinggi membagi alas sama panjang ini berlaku kalau segitiganya sama sisi dan sama kaki. Kalau bukan sama sisi sama kaki nggak bisa ya. Ya, garis tinggi ya tetap garis tinggi, tidak membagi alas sama panjang ya. Karena ini segitiga sama kaki, berlaku aturan ini, garis tingginya membagi alas sama panjang. Maka untuk mencari D bisa pakai rumus Pitagoras, pakai trik cepat yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Bagi kalian yang ingin tahu trik cepatnya, simak video sebelumnya saja, lihat aja di playlist ya. Nah, ini tinggal akar 2 ini bisa dijadikan 2 dikali setengah akar 2. Nah, untuk apa dijadikan 2 kali setengah akar 2? Untuk mendapatkan angka yang sama ya. Angka yang samanya adalah setengah akar 2 di sini. 2 setengah akar 2. Maka nanti kalian tulis setengah akar 2 yang samanya. Yang samanya dulu setengah akar 2. Kemudian akar kuadrat dari yang gak sama sekarang ya, yaitu 2 di sini. 2 kuadrat. Nah, karena ini mencari D bukan sisi miring, caranya dikurang. Nah, setengah akar 2 ini bisa ditulis setengah akar 2 kali 1 kan ya. Tidak merubah hasil, tetap aja setengah akar 2. Maka bilangan yang tidak samanya 1 simpan di sini. Nah, ini akan jadi setengah akar 2 kali 4 kurang 1, 3. Maka setengah akar 2 kali akar 3, akar 6 ya. Jadi ini sama aja setengah akar 6. Nah, ini jawabannya ini setengah akar 6 ya. Setengah akar 6. Sip gitu ya. Jadi mudah lah ya untuk menentukan jarak titik B ke garis DG. Nah, sebenarnya ini bisa menggunakan trik cepat lainnya ya. Sebenarnya ini di video sebelumnya ini dijadikan trik cepat ya. Cari angka yang sama, kemudian akar kuadrat, angka yang tidak samanya dikuadratkan, kemudian dikurang atau ditambah ya. Ada trik cepat yang lain, ini berlaku untuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Nah, ini. Jadi untuk segitiga sama sisi, kalau untuk menentukan garis tingginya, nah ini D itu sama dengan tinggi ya, tinggi pada segitiga sama sisi. Nah, ini pasti menggunakan setengah R akar 6 selesai ya. Setengah R akar 6. Tahu dari mana rumus ini? Dari sini nih ya. D sama dengan T, ini sama aja. Tadi kan yang ini bisa dirubah menjadi 2 kali setengah R akar 2 ya. Nah, ini setengah R akar 2 kali 1. Nah, tadi kan begini nih caranya. Setengah R akar 2 itu angka yang samanya. Akar kuadrat dari angka yang gak samanya adalah 2 dengan 1 ya. Nah, itu masukkan ke dalam akar jadi 2 kuadrat. Karena nyari tinggi caranya dikurangi apa? 1 kuadrat. Oke, ini akan jadi setengah R akar 2. 2 kuadrat 4 kurang 1, 3. Jadi kali akar 3 akan jadi setengah R akar. Nah, udah jadilah rumus ini. Maka ini akan jadi apa? Setengah R nya adalah 1 tadi ya, 1 dikali akar 6. Maka akan jadi apa? Setengah akar 6. Selesai ya. Tuh maksudnya setengah akar 6 cm jawabannya. Oke, itu ya
caranya. Jadi hafalkan aja, untuk garis tinggi pada segitiga sama sisi rumusnya adalah setengah R akar 6. Kalian ganti R-nya, selesai lah. Jadi kalian bisa menggunakan rumus ini supaya kalian bisa menghitung jawabannya kurang dari 10 detik ya. Ini cepat sekali nih ya. Kalau kalian bisa ini bukan kurang dari 10 detik, mungkin kurang dari 5 detik lah ya. Asalkan kalian menghitung cepat. Nah, ini dalam hitungan detik kalian bisa mendapatkan jawaban ini. Oke ya, jadi tinggi segitiga adalah apa? Setengah R. Tinggi segitiga sama sisi pada kubus adalah apa? Setengah R akar 6. Jadi ini berlaku kalau dicarinya adalah tinggi ya. Tinggi segitiga sama sisi pada kubus. Ini syaratnya ya, syaratnya menggunakan rumus ini. Jadi karena soalnya adalah D-nya kebetulan sama dengan tinggi segitiga sama sisi pada kubus, ya udah boleh langsung setengah R akar 6 rumusnya. Kayak gitu aja ya pembahasan kali ini. Silakan kalau kalian suka dengan video kali ini, baik itu pembahasan konsep dasarnya dan trik cepatnya, silakan kalian like dan juga share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.